Terimalah salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada kesempatan ini saya, Pendeta Bobby Tuaidan, boleh datang menghampiri Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan siaran rohani pada saat ini. Saya sangat senang untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan yang kiranya boleh memberikan kekuatan, semangat, bahkan motivasi di dalam kita menjalani kehidupan setiap hari. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di saat ini kami datang kepadamu. Kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi kami melalui firman. Biarlah Roh Kudus-Mu menempati hati, pikiran kami, sehingga ketika firman-Mu yang akan kami pelajari, dengarkan sebentar ini, boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh mengerti dan boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, amin. Berbicara tentang kebahagiaan, ada banyak hal yang menjadi sumber dari kebahagiaan. Bagi sebagian orang, kebahagiaan ialah ketika mereka memiliki harta kekayaan yang melimpah. Bagi sebagian orang, kebahagiaan itu didapat dari ketenaran mereka, kepopuleran mereka. Tapi bagi sebagian besar orang, kebahagiaan itu diperoleh atau datang dari setiap keberhasilan, kesuksesan yang diraih di dalam kehidupan ini. Entah dalam pekerjaan mereka, di dalam kegiatan mereka, di dalam pendidikan mereka, dan lain sebagainya. Apapun pendapat dari setiap orang tentang sumber dari kebahagiaan itu, pada saat ini saya mau mengajak kita untuk melihat apa pendapat dari firman Tuhan sehubungan dengan kebahagiaan. Ada banyak ayat di dalam Alkitab yang menyampaikan tentang kebahagiaan. Dari sekian banyak itu, saya mengajak kita untuk merenungkan apa yang firman Tuhan sampaikan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-112, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Mari kita membuka bersama-sama firman Tuhan di dalam Mazmur 112 mulai ayatnya yang pertama. Perikop dalam Alkitab ini adalah bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah. Alkitab memberikan kepada kita informasi apa sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Di ayatnya yang pertama dalam Mazmur 112 ini memberikan kepada kita jawabannya bahwa sumber kebahagiaan itu tidak didapatkan dari seberapa banyak harta kekayaan yang kita miliki. Sumber kebahagiaan itu tidak didapati dari apakah kita ini terkenal, populer atau tidak. Sumber kebahagiaan itu tidak datang dari keberhasilan, kesuksesan kita dalam pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab memberikan kepada kita informasi bahwa kebahagiaan itu didapat manakala yang pertama, kita takut akan Tuhan, dan yang kedua, suka kepada segala perintah. Mari kita lihat bagian yang pertama ini, bahwa kebahagiaan itu datang dari ketika kita takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata takut di sini
menunjukkan satu bentuk penghormatan, suatu bentuk kekaguman kepada Tuhan yang kita sembah. Kita menjadikan Dia sebagai oknum yang sangat kita hormati. Menjadikan Tuhan itu sebagai oknum yang sangat kita hargai. Kita menempatkan Tuhan sebagai satu oknum yang sangat kita apresiasi. Itu adalah bagian dari takut akan Tuhan. Ibaratnya seorang anak yang sangat menghormati orang tua, maka dia akan menaruh hormat terhadap ayah dan ibunya. Maka dia akan menaruh respek kepada mereka. Dan sebagaimana seorang anak takut akan orang tua, menghormati, menaruh respek terhadap orang tua, menghargai orang tua, maka apapun yang disampaikan oleh orang tua untuk dilakukan, pasti akan dikerjakan atau dilakukan oleh anak itu dengan penuh sukacita. Begitu pula ketika kita menempatkan Tuhan sebagai oknum yang sangat kita hormati dan sangat kita hargai, maka wujud dari perasaan takut kita akan Tuhan, maka kita pasti akan melakukan segala perintah-perintah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa takut akan Tuhan ini sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita? Oleh karena ada begitu banyak orang saat ini yang sudah tidak lagi memiliki perasaan takut akan Tuhan. Dan oleh karena mereka tidak lagi memiliki perasaan takut akan Tuhan, mereka hidup sesuai dengan keinginan hati mereka masing-masing. Mereka hidup sesuai dengan arahan hati dan pikiran mereka masing-masing. Tetapi saya yakin dan percaya, kita semua yang mendengarkan siaran ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang suka untuk melakukan segala perintah-perintah Tuhan, yang menyukai untuk melakukan segala ketetapan-ketetapan Tuhan, yang suka untuk melakukan segala yang dinasihatkannya. Nah, kalau kita melakukan hal ini, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa saya katakan kita ini adalah orang-orang yang berbahagia? Oleh karena di ayatnya yang kedua, tiga, dan ayatnya yang keempat, kita dapati bahwa ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan, yang Tuhan janjikan bagi mereka yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka melakukan segala perintah. Di ayatnya yang kedua, firman Tuhan berbunyi demikian: anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi bagian yang pertama, berkat yang akan diterima oleh seseorang yang takut akan Tuhan, yang suka melakukan perintah Tuhan adalah, yang pertama, keluarganya diberkati. Bahkan sampai kepada keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Tentunya kita semua menginginkan agar supaya kita dan keluarga kita, bahkan keturunan kita, diberkati oleh Tuhan. Ada begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita. Terkadang kita menilai berkat itu dari segi materi. Tetapi tahukah saudara bahwa kehidupan nafas yang dianugerahkan kepada kita setiap hari adalah berkat yang seringkali kita tidak pikirkan. Bagi mereka yang setia kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan dan suka melakukan perintahnya, maka bukan hanya diberkati dalam harta benda, tapi juga kita diberkati dengan keberhasilan, kita diberkati dengan kesuksesan. Bahkan keturunan-keturunan kita akan mendapatkan berkat-berkat yang sama daripada Tuhan. Berkat keberhasilan dan kesuksesan dalam perjalanan kehidupan. Berkat di dalam pekerjaan. Kesuksesan di dalam pendidikan dan lain sebagainya. Inilah yang Tuhan siapkan bagi mereka yang takut akan Dia dan suka untuk melakukan perintah-perintahnya. Tentunya kita mau agar supaya keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, ada di ayatnya yang ketiga.
Berkat kedua yang Tuhan janjikan bagi mereka yang takut akan Tuhan dan suka melakukan perintahnya adalah harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Artinya bahwa orang yang hidupnya itu takut Tuhan, maka dia tidak perlu khawatir akan kebutuhan hidupnya. Tuhan akan menyediakannya senantiasa. Rasul Paulus di dalam buku Filipi 4 ayatnya yang ke-19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya di dalam Yesus Kristus. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang saat ini hidup di dalam kecemasan akan apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka minum. Banyak orang saat ini hidup di dalam kekhawatiran untuk kebutuhan jasmani mereka setiap hari. Tetapi firman Tuhan memberikan kepada kita informasi bahwa kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu, risau akan kebutuhan hidup kita setiap hari. Kenapa? Karena bagi mereka yang takut akan Tuhan, kebutuhan mereka itu disiapkan oleh Tuhan. Bahkan berkat-berkat melimpah, harta dan kekayaan akan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Mereka akan diberkati dalam pekerjaan mereka. Mereka diberkati dalam bisnis mereka. Mereka diberkati dalam pendidikan mereka. Sehingga mereka akan merasakan kepenuhan berkat-berkat daripada Tuhan. Jadi yang pertama, keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, segala kebutuhan kehidupan kita dipenuhi oleh Tuhan. Dan kita akan mendapatkan berkat-berkat bukan hanya dari segi materi, tapi juga berkat-berkat jasmani yang lain. Kita akan diberikan kesehatan, kita akan diberikan kekuatan, sehingga kita boleh terus hidup di dalam takut akan Tuhan dan melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga, ada di ayat yang keempat. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Seorang yang takut akan Tuhan dan yang suka melakukan segala perintahnya akan memiliki pengalaman kehidupan kerohanian yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Oleh karena dia akan menjadi terang bagi banyak orang. Terang yang menerangi kehidupan orang lain melalui pengalaman hidup yang dia sudah rasakan. Bagaimana berkat-berkat Tuhan yang dia dapatkan ketika dia takut akan Tuhan dan suka melakukan segala perintah. Dia akan menjadi terang bagi banyak orang untuk menyampaikan kabar baik ini, agar supaya mereka juga boleh mendapatkan berkat-berkat yang sama dan menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan itu datang manakala kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menjadikan Dia sebagai yang utama dalam kehidupan kita, menjadikan Dia sebagai prioritas yang pertama dari semua prioritas-prioritas yang sudah kita rencanakan. Kebahagiaan itu datang dari bagaimana kita melakukan setiap perintah-perintah yang Dia sampaikan. Di dalam kita melakukan setiap perkataan-perkataan nasihat firman Tuhan yang Dia bagikan bagi kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang berbahagia. Maukah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan menjadi orang-orang yang berbahagia? Saya mau, saya percaya Anda juga mau. Dan oleh karena itu saya mengajak mulai saat ini, mari kita hidupkan suatu kehidupan yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, dan suka untuk melakukan segala perintah-perintah. Dan kalau kita lakukan itu, saya percaya kita akan menerima berkat-berkat yang limpah dari Tuhan. Bukan hanya berkat jasmani, tapi juga berkat-berkat rohani. Bukan hanya berkat materi dan kekayaan, tapi juga berkat di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Bukan hanya berkat hari ini, tapi juga berkat untuk masa depan kita. Kalau ini adalah kerinduan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya undang kita untuk berdoa.
Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih siang ini kami boleh mendengarkan lagi firman. Biarlah firman ini boleh memberikan kekuatan rohani bagi kami. Kami menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan, oleh karena kami takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, serta suka melakukan perintah. Biarlah kami ini diberkati hari ini, hari esok, dan seterusnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Cut.